Sesawi Kur Yesu channel yang renungan harian, inspirasi kehidupan, dan portal Bedekmana Kristiani. Damai sejahtera beserta kita. Semoga sobat-sobatku yang terkasih di dalam Kristus, sobat keluarga muda, dan saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, sungguh selalu beroleh rahmat sukacita, berkat yang melimpah, perlindungan dari Tuhan, dan rahmat kesejahteraan sahabatku yang terkasih di dalam Kristus. Sahabatku dimanapun Anda berada, sobat keluarga muda dan saudara-saudaraku yang terkasih, pada kesempatan ini hari Rabu tanggal 1 Februari 2023 ini sahabatku yang terkasih, pada pekan biasa yang keempat ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan dan berefleksi bersama dari Injil Markus bab 6 ayat 1 sampai dengan 6. Mari sahabatku, Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika, Yesus tiba kembali di tempat asalnya, sedang murid-muridnya mengikuti dia. Pada hari Sabat, ia mulai mengajar di rumah ibadat, dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar dia, dan mereka berkata, "Dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya? Dan mukjizat-mukjizat yang demikian, bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita?" Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, "Seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Ia tidak dapat mengadakan satu mukjizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka." Ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabatku yang terkasih dimanapun Anda berada, sobat keluarga muda dan saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, sungguh Yesus dikagumi karena pengajarannya yang luar biasa, sahabatku. Tetapi ditolak karena dikenali asal-usul manusiawi, yaitu sebagai anak tukang kayu, sahabatku yang terkasih. Sahabatku, Sang Sabda telah menjadi manusia agar Allah yang sangat mengasihi manusia dapat memberikan pengajaran kepada mereka secara jelas, sahabatku yang terkasih. Namun apa? Resikonya memang besar, adalah manusia gagal mengenali identitas ilahinya, sehingga pengajaran, peringatan, dan pendidikan Tuhan diremehkan, bahkan ditolak, sahabatku yang terkasih. Sungguh sahabatku dimanapun Anda berada, sobat muda, kita perlu mengenali ajaran kebenaran, terlepas dari sarana penyampaian yang digunakan Allah, sahabatku. Ibaratnya apa? Ibaratnya kita perlu mengenal keberadaan sebongkah berlian, sekalipun berlian itu keluar dari mulut babi, sahabatku. Sungguh sahabatku dimanapun Anda berada, sobat muda, untuk itu sungguh-sungguh kita perlu mengasah hati melalui mendengarkan dan menjadi lebih akrab dengan Sang Sabda, sehingga sungguh-sungguh hati kita lebih tanggap dan sungguh-sungguh mengenali kehadiran Allah dalam hidup kita, sahabatku yang terkasih. Sahabatku dimanapun Anda berada, Allah bisa menggunakan sarana-sarana yang biasa untuk menyampaikan teguran, pendidikan, pengajaran, dan bimbingan, sahabatku, kepada kita semua. Sungguh sahabatku yang terkasih, yang dibutuhkan adalah kepekaan dan keakraban dengan Sang Sabda. Allah membuat radar batin kita lebih peka dan mengenali kehadiran Allah dan kebenarannya, sahabatku yang terkasih. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Sahabatku dimanapun Anda berada, sobat muda, mari kita tutup renungan singkat ini, kita bersatu dalam doa. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah,
Buatlah kami lebih peka dan mengenali kehadiran-Mu dalam berbagai sarana manusiawi sehari-hari, agar sungguh kami dapat menanggapi kepedulian-Mu dengan sepenuh hati. Jadikanlah kami lebih peka menangkap isi pengajaran yang berasal daripada-Mu Tuhan. Pakailah hidup kami ya Tuhan, untuk menjadi sarana firman-Mu yang hidup, dan hidup kami semakin menjadi berkat bagi banyak orang. Biarlah yang terjadi dalam hidup kami ya Tuhan, terjadi seturut kehendak-Mu. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabatku dimanapun Anda berada, sobat keluarga muda dan saudaraku yang terkasih, terima kasih banyak sahabatku. Kita boleh bersama-sama mendengarkan firman Tuhan dan kita berefleksi pada kesempatan ini. Mari sahabatku, dengan sungguh kita peka, kita lebih akrab dengan Sang Sabda, supaya dengan sungguh kita membuat radar batin kita lebih peka dan mengenali kehadiran Allah dalam hidup kita. Sebarkan video ini supaya banyak orang semakin terima berkat dan terima rahmat sukacita, banyak orang dipulihkan, banyak orang disembuhkan sahabatku. Hidup kita penuh berkat, hidup kita penuh sukacita, hidup kita penuh kesejahteraan, hidup kita penuh perlindungan. Yang gelap diberikan terang, yang buntu diberikan jalan. Sampai jumpa di renungan harian episode selanjutnya. See you later, bye-bye, berkah dalam, Tuhan memberkati. Terima kasih udah nonton, jangan lupa subscribe, like, nyalakan notifikasinya, dan share ya.